بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Muslimin dan muslimat, azzani Allah wa iyyakunna, kembali kita sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, ya, dengan sabarnya kita melangkahkan kaki-kaki kita ke tempat yang mulia ini, itu menjadikan kita mendapatkan fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan, menempuh suatu usaha dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudah langkahnya menuju surga. Dan begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana ka ajri hajjin tamma hajjuhu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuju ke masjid tujuannya adalah untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, niscaya dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dengan haji yang sempurna. Dan keutamaan-keutamaan yang lain yang sangat banyak yang Rasulullah SAW janjikan bagi mereka yang mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan ya kita
dengan sedikit usaha kita ini menjadikan kita mendapatkan fadilah-fadilah tersebut, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dalam setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang bagaimana semestinya atau apa yang semestinya kita lakukan agar bisa berlapang dada ketika tertimpa ujian ataupun musibah. Para umat dan akhwat, azani Allah wa iyyakunna. Kehidupan kita di dunia ini itu pasti akan mengalami ujian-ujian. Bahkan merupakan sunnatullah. Sunnatullah artinya ketetapan Allah yang kauniyah bagi makhluk-makhluknya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji hamba-hambanya, khususnya kita yang memilih Islam sebagai agamanya, memilih Allah Subhanahu wa taala Islam, itu pasti akan mendapatkan ujian-ujian. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja tatkala mereka mengatakan kami beriman? Mereka tidak akan diuji. Sungguh kami akan menguji mereka. Jadi ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kepastian. Begitu pula dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Yang artinya Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sungguh kami pasti akan menguji kalian. Kami pasti akan menguji kalian sehingga kami mengetahui siapa dari kalian yang bersungguh-sungguh dalam keimanannya dan siapa dari kalian yang bersabar. Di dalam ayat ini Allah mengawali dengan wala nabluwannakum. Kalau kita belajar nahwu ini namanya dengan nun taukid. Nun taukid yang merupakan sebuah kepastian. Pasti kami akan menguji kalian. Begitu pula dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu minal khawf, dari rasa takut, wal ju' dari kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan harta atau ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintai, atau kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi ayat-ayat ini para umat dan akhwat, kaum muslim dan muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kepada kita, khususnya kita orang-orang yang beriman, ujian itu pasti akan menimpa kita. Cuman kadarnya nanti yang berbeda-beda. Ada yang kecil ujiannya, ada yang besar.
Ya, sejatinya kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala ujian. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar selalu minta kepada Allah al-afiyah. Was'alullah al-afiyah, kata Nabi. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Itu terbebas dari segala ujian. Ya, itu yang kita minta. Tapi pada dasarnya merupakan sunnah kauniyah, ujian itu pasti akan menimpa kita dengan kadar yang berbeda-beda. Namun seorang yang beriman tentunya, ya, sebesar apapun ujian yang menimpa dia, maka dia akan berusaha tetap berdiri kokoh, ya, tetap bersabar, ya. Dan sungguh terkadang semakin tinggi keimanan seseorang, itu semakin besar ujian yang menimpa dia. Ya, makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Jadi orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi, para rasul. Kemudian orang-orang yang semisal, kemudian orang-orang yang semisal. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang, biasanya semakin besar ujian yang menerpa dirinya. Namun, ya, ibarat sebuah pohon. Pohon itu semakin tinggi, angin yang menerpa akan semakin dahsyat. Tapi ketika ya akar pohon itu menghujam kuat ke dalam bumi, maka sebesar apapun angin yang menerpa, dia akan tetap berdiri tegak. Nah, begitu pula seorang mukmin, sebesar apapun ujian yang menimpa dia, karena keimanan yang sudah menghujam kuat di dalam dadanya, maka dia akan tetap bersabar. Ya, dia akan tetap berusaha untuk berlapang dada atas segala ujian-ujian yang memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi dirinya. Ya, baik itu ya berupa penyakit misalnya, ya, atau ujian dalam bentuk wafatnya orang-orang yang kita cintai, atau ujian dalam bentuk kekurangan harta, ya, atau ujian dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Maka seorang mukmin ini akan selalu berusaha berlapang dada dan bersabar dalam menghadapinya. Nah, para ulama dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Lantas kemudian apa ya hal-hal yang semestinya kita lakukan sehingga tatkala kita tertimpa ujian, tertimpa musibah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, kita bisa menghadapinya dengan lapang dada. Kita bisa menghadapinya dengan penuh kesabaran. Apa hal-hal yang semestinya kita fahami dan amalkan? Di sini saya akan sebutkan 5 poin yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah tentunya agar dia bisa berlapang dada ketika tertimpa musibah. Poin yang pertama adalah hendaknya kita menyadari bahwasanya semua yang terjadi itu adalah terjadinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Jadi yakinlah, ya, sadari bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, atau secara khusus yang menimpa kita, itu sejatinya adalah atas izin dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Yang artinya tidaklah ada satu musibah yang menimpa manusia di dunia ini, melainkan itu semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semua sudah ditakdirkan. Apapun yang terjadi di muka bumi ini atau secara khusus menimpa kita, itu tidak keluar dari takdir, tidak keluar dari pengaturan,
tidak keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam ayat-ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu kami tetapkan, ya, kami ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatil ardi." Ya, jadi segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Yang ada di lautan, yang ada di daratan, bahkan tidak ada satu dedaunan pohon yang jatuh dari rantingnya melainkan Allah mengetahui. Ya. Dan tidaklah ada satu benih yang ada di dalam tanah yang kemudian tumbuh melainkan Allah mengetahuinya. Itu semua tidak keluar dari ketetapan takdir Allah Jalla Jalaluhu kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Nah, jadi ini poin pertama yang harus kita yakini, yakinnya bahwasanya semua yang terjadi, ya, baik secara umum di alam semesta ini atau secara khusus dari musibah-musibah yang menimpa kita, itu adalah berdasarkan takdir dan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi masing-masing hambanya. Poin yang kedua adalah hendaknya kita menyadari, ya, bahwasanya semua yang terjadi, semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita, itulah yang terbaik. Ya, ulang-ulangi. Jadi poin yang kedua, supaya kita bisa berlapang dada, bersabar ketika tertimpa musibah, yakinlah bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita. Jadi kan kita katakan semua yang terjadi di alam semesta ini atau secara khusus menimpa kita adalah takdir Allah. Nah, sekarang yang kedua poinnya adalah yakinlah semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik. Walaupun mungkin, ya, pada zahirnya itu sesuatu yang kita benci. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Ajaban li amri mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin, di mana apapun yang menimpa orang mukmin tersebut, dia selalu berada di atas kebaikan. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Di mana orang yang beriman itu, ya, ketika dia tertimpa atau ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dirinya dari nikmat-nikmat, yang dia lakukan adalah bersyukur. Ya. Kemudian ketika dia tertimpa oleh sesuatu yang menyusahkan dirinya, yang menyedihkan dirinya dari musibah-musibah yang ada, sabar. Lantas dia pun bersabar. Fakana khairan lah. Maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Jadi kata Nabi SAW, orang beriman itu selalu berada di atas kebaikan. Ya, karena dia selalu berada di antara syukur, sabar. Dapat nikmat, dia sabar. Dapat nikmat, dia bersyukur. Dapat ujian, dapat musibah, dia bersabar. Ya, kalaupun ditambah satu, ketika terjerumus ke dalam dosa,
dia istighfar. Ya, makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, jadi 3 kunci kesuksesan orang yang beriman itu adalah syukur, sabar, istighfar. Ya. Kenapa? Karena kehidupan kita di dunia ini tidak keluar dari 3 hal. Dapat nikmat, dapat musibah, ujian, terjerumus ke dalam dosa. Ya kan? Ya, dapat nikmat, ya syukur. Dapat ujian, entah itu ujian dalam bentuk melaksanakan perintah Allah, ujian dalam bentuk meninggalkan larangan Allah, ujian dalam bentuk musibah-musibah yang menimpa kita hadapi dengan sabar. Kemudian ketika kita terjerumus ke dalam dosa, kita lakukan apa? Istighfar. Jadi syukur, sabar, istighfar. Sehingga seorang mukmin itu, kata Nabi SAW, akan selalu berada di atas kebaikan. Nah, jadi kembali, ya, poin yang kedua, agar kita bisa berlapang dada ketika tertimpa musibah, yakini seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang Allah takdirkan bagi kita itulah yang terbaik. Ya, insya Allah segala sesuatu itu pada akhirnya akan berakhir dengan indah. Ya, ketika kita selalu berhusnudzon, ketika kita selalu berbaik sangka, begitu. Ya, walaupun kadang pada zahirnya ya sesuatu yang kita benci dari musibah-musibah yang menimpa itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Yang artinya bisa jadi kalian itu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu adalah baik bagi kalian. Ya, kadang kan kita alami dalam kehidupan di dunia ini. Ya, ketika kita tertimpa sesuatu yang menyedihkan, yang menyusahkan, ya, itu kita di sana merasa terpukul, ya, merasa menganggap ini sesuatu yang buruk. Tapi setelah berlalu atau pada akhirnya kita melihat, wah, ternyata di balik semua ini terdapat kebaikan-kebaikan yang saya dapatkan. Ya, betapa banyak orang yang ketika lagi sehat-sehatnya, ya, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika lagi sehat-sehatnya, dia banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah kasih dia ujian penyakit, di sana dia baru nyadar diri. Ya, di sana dia baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana dia baru memperbaiki diri, baru mulai membenahi diri, baru hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tertimpa penyakit. Ya, betapa banyak orang seperti itu dan mungkin kita pernah merasakannya. Ya, pas sehat-sehat, begitu ringan rasanya mengerjakan maksiat. Ketika sudah ditimpa penyakit, apalagi penyakit yang berat, di sana baru nyadar diri. Ya, baru kemudian ya bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha memperbanyak amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi Anda itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi Anda. Ya. Contoh lain misalnya, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia miskin. Ya, kenapa? Terkadang karena Allah tahu orang ini kalau dikasih kekayaan bakal melunjak, orang. Bakal banyak melakukan dosa, bakal banyak melakukan maksiat. Makanya Allah tahan harta dari dia. Ya, sehingga dia dalam kehidupannya ya begitu-begitu saja. Sudah usaha ini, usaha itu,
Tapi ternyata begitu-gitu saja. Maka di sini kita harus selalu berusaha berhusnudzon. Ya, selalu berusaha berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menganggap insya Allah apa yang Allah takdirkan bagiku inilah yang terbaik. Usaha tetap. Ya, berusaha tetap. Tapi kalau ternyata begitu-begitu juga, ya sudah, syukuri aja. Kadang itu yang terbaik. Ya. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yahmi 'abdahul mu'min ad-dunya wa huwa yuhibbu kama tahmuna maridakum min at-ta'ami wasyarab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu terkadang menghalangi hamba-hambanya dari harta benda. Jadi menghalangi hambanya dari kaya raya, padahal Allah cinta kepada si hamba itu. Sebagaimana, ya kata Nabi SAW, sebagaimana kalian menghalangi orang yang sakit dari kalian, ya dari makanan dan minuman. Ya, anak kita misalnya, dia lagi alergi, ya badannya bentol-bentol, ya atau banyak nanahan, dokter bilang, ya Bu, kena anaknya ini jangan dikasih telur misalnya, jangan dikasih ayam potong misalnya. Nah, anak kita mungkin melihat ada makanan itu, kebetulan kita masak, dia merengek-rengek minta, ya nangis minta telur, minta ayam potong, tapi kita hindarkan dia. Ya, kenapa kita hindarkan dia dari makanan tersebut? Karena sayangnya kita kepada anak kita ini. Jangan sampai penyakitnya itu berparah. Ya, jangan sampai ya kondisinya makin memburuk. Makanya kita hindarkan dia dari makanan tadi itu. Ya, berdasarkan anjuran dari dokter. Nah, ini sebagai gambaran. Ya. Begitu pula seseorang, kata Nabi SAW, terkadang Allah halangi dia dari harta benda. Allah halangi dia dari kekayaan. Karena Allah tahu si hamba ini kalau kaya raya bakal menjadi ahli maksiat. Bakal dia pakai kekayaannya itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka disinilah ya para ummahat dan akhwat, azzani Allah wa iyyakunna, tugas kita sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla untuk selalu berbaik sangka. Ya, kita yakini saja bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, ya, baik itu mungkin dari penyakit atau mungkin dari kekurangan harta benda dan yang lainnya, ya, insya Allah itu yang terbaik. Ya, dengan tetap kita berusaha, kalau sakit berusaha berobat. Ya, kalau kondisi harta kekurangan berusaha begawi ini begawi itu selama halal silahkan. Ya, tapi ingat, ya apa hasilnya insya Allah itulah yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Nah, jadi itu poin yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa berlapang dada tatkala tertimpa musibah-musibah, ya, atau ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, adalah dengan kita meyakini bahwasanya semua musibah, semua ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu semuanya terukur. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membebani kita melebihi kemampuan kita. Yakini saja itu. Ya. Jadi Allah Maha tahu kemampuan kita sebagai hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha penyayang kepada kita hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menguji kita dengan ujian yang melebihi daripada kemampuan kita. Enggak mungkin. Ya. Allah menguji kita dengan satu ujian yang kita mungkin sedang hadapi. Yakinlah karena Allah tahu kita mampu.
Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Nah, kalau ini kita sadari, insya Allah kita akan selalu tegar. Ya, selalu bisa bersabar dalam menghadapi semua ujian-ujian hidup ini. Ya. Jadi ulangi, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang kepada kita. Ya, sangat sayang kepada kita sebagai hamba-hambanya. Bahkan sayangnya Allah kepada kita melebihi sayangnya kita kepada diri kita. Ya, yakin itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menguji kita, menimpakan musibah, ujian kepada kita melebihi dari kemampuan kita. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, yang artinya Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan pernah membebani seseorang melebihi dari kemampuan kita. Jadi yakinlah ya bahwasanya ujian-ujian yang menimpa kita itu sesuai dengan takaran ukurannya, tidak akan melebihi kemampuan kita. Ya, terkadang ujian yang Allah berikan kepada kita itu Allah berikan kepada kita supaya kita mau mengakui kelemahan kita, kecilnya kita, kerdilnya kita, tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang seperti itu. Ya, kadang sebagian orang ya merasa hebat dengan kemampuannya, dengan kepintarannya, ya dengan kuatnya fisiknya. Kadang Allah kasih dia ujian supaya dia nyadar diri. Oh, ternyata saya ini gak ada apa-apanya. Ya, kadang itu tujuannya. Ya. Maka yakinlah semua yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita dari musibah-musibah itu sudah terukur, tidak akan pernah melebihi dari kemampuan kita. Ya, tidak akan pernah di luar kemampuan kita, begitu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya para ummah dan akhwat dan muslim dan muslimat azani Allah wa iyyakunna. Yang keempat, agar kita bisa ya bersabar dan bisa berlapang dada serta bisa tegar tatkala tertimpa musibah-musibah ataupun ujian-ujian di dunia ini. Ya, yang memang dunia ini adalah negeri tempat kita diuji, negeri ujian. Itu yang keempat adalah hendaknya kita meyakini bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah dekat. Ya, sehingga ya selalu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin saja. Ya, pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Tinggal kita sabar saja menunggu tibanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama, ini garis bawahi, Allah mengatakan ma'a, bersama. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian Allah ulangi lagi, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, dari ayat ini, dari dua ayat ini, ya setidaknya ada dua faedah yang bisa kita ambil. Pertama, menunjukkan kepada kita pertolongan Allah itu atau kemudahan itu sangatlah dekat. Ya, sesulit apapun ujian yang menimpa kita, yakin saja kemudahan itu dekat. Ya. Makanya Allah menggunakan kata ma'a, bersama. Namanya bersama berarti dekat dong, ya kan? Ya. Bersama berarti bareng-bareng. Allah tidak mengatakan, Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan sesungguhnya setelah ya kesulitan itu ada kemudahan. Allah tidak mengatakan setelah.
Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan bersama. Allah pakai ma'a. Menunjukkan apa? Menunjukkan dekatnya pertolongan Allah. Menunjukkan dekatnya kemudahan yang akan didapatkan oleh seorang hamba tatkala dia tertimpa kesulitan-kesulitan itu. Ya, begitu pula faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ini disebutkan oleh para ulama, ya, bagi kita yang paham nahwu, Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan kesulitan al-usr, Allah memakai alif lam. Tapi ketika menyebutkan kemudahan yusr, Allah tidak pakai alif lam. Nah, apa faedah dari ini? Ya, dari lafaz seperti ini kata para ulama, menunjukkan bahwasanya kesulitan dalam kedua ayat ini itu satu. Ya, sedangkan kemudahan pada ayat pertama dengan yang kedua itu berbeda. Sehingga apa? Kesulitan satu, kemudahan dua. Kesulitan satu, kemudahan dua. Makanya para ulama mengatakan apa? Lan yaghlibal usru yusraini. Sesungguhnya satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Nah, ini semua ya mengisyaratkan kepada kita, ya, kaum muslim dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakunna, bahwasanya pertolongan Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah dekat. Tinggal kita bersabar saja. Ya. Dan ini juga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis yang sahih. Wa'lam anna an-nasra ma'a sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kata Nabi SAW, ketahuilah, sesungguhnya bersama kemenangan itu adalah kesabaran, dan sesungguhnya bersama kesempitan itu ada kelapangan. Ya, seorang hidupnya sempit, pasti nanti akan lapang pada saatnya. Ya, pada saatnya. Kita tinggal bersabar saja. Mungkin Allah masih menundanya untuk kita karena sedang disempurnakan untuk kita. Itu harus kita bersabar. Jadi wa annal faraja ma'al karbi. Sungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama kesulitan itu ada kelapangan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini Allah Azza wa Jalla yang berfirman, Nabi SAW yang bersabda demikian, apa kita mesti kurang yakin? Ya, maka yakinlah, seyakin-yakinnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Ya, kemudahan, ya, kelapangan, ya, dan semacamnya itu dekat adanya. Tinggal kita bersabar saja. Pada saatnya, ya, pada akhirnya semuanya insya Allah akan berakhir indah. Tinggal kitanya saja yang berusaha untuk tegar dalam menghadapi ujian-ujian yang menimpa, berusaha untuk bersabar. Nah, kemudian para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, poin yang kelima, yang terakhir, agar kita bisa, ya, bersabar, bisa tegar, bisa lapang dada tatkala kita tertimpa musibah-musibah yang mendera, ya, maka hendaknya kita menyadari bahwasanya semua kesedihan, semua kepahitan, semua kesusahan yang kita alami di dunia ini itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak bagi kita. Tapi dengan satu syarat, kalau kita sabar dalam menghadapinya. Lantas apa saja kebaikan-kebaikan yang akan didapati oleh seorang hamba ketika dia bersabar tatkala tertimpa musibah? Yang pertama, bahwasanya dengan bersabar ketika tertimpa musibah itu akan menggugurkan, akan menghapuskan dosa seseorang. Ya. Terkadang ibadah-ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah.
terkadang permohonan-permohonan ampun kita belum tentu dikabulkan oleh Allah. Ya, bisa jadi Allah punya cara lain untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Itu dengan cara apa? Dengan cara Allah menimpakan ujian-ujian kepada kita dalam kehidupan di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kita dari dosa-dosa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Ma asabal muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala hatta syaukatu yashakuha illa kafarallahu biha min khataya." Yang artinya, tidaklah seorang mukmin itu tertimpa oleh sesuatu yang menyedihkan dia, sesuatu yang menyusahkan dia, ya, suatu musibah, dan bahkan tidaklah seorang mukmin itu tertusuk duri, melainkan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, syaratnya tapi satu, sabar tadi itu. Ya, maka dalam riwayat yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "La yazalul bala yusibul muslim fi nafsihi wa malihi wa auladi hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'atun." Nah, lihat nih. Kata Nabi SAW, senantiasa ujian demi ujian yang menimpa seorang hamba, ya, di dunia ini, baik itu pada dirinya dalam bentuk penyakit atau semacamnya, atau pada hartanya, kekurangan harta dan semacamnya, atau pada orang-orang yang dia cintai, musibah kematian atau semacamnya. Ya, terus menerus si hamba ini ditimpa oleh ujian yang bertubi-tubi, sehingga kata Nabi SAW, tatkala berjumpa dengan Allah di hari kiamat, dia sudah bersih suci dari dosa. Kenapa? Karena musibah-musibah yang menimpa dia di dunia yang dia kemudian sabar menghadapinya. Jadi ini, ya, keutamaan yang pertama yang akan diraih oleh seorang yang bersabar ketika tertimpa musibah adalah diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita, ya, para ummahat dan akhwat atau kaum muslim dan muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kadang kita itu belum bisa menggapai derajat yang tinggi dengan sholat-sholat kita, dengan puasa-puasa kita, dengan sedekah-sedekah kita. Kadang kita belum bisa menggapai derajat yang tinggi. Ya, maka ternyata dengan seseorang bersabar ketika tertimpa musibah, bisa dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Wa innar rajula la yablugha." Sesungguhnya ada orang-orang dari umatku yang dia akan bisa menggapai derajat yang tinggi. Itu derajatnya orang-orang yang rajin sholat, rajin puasa. Bukan karena rajinnya dia sholat sunnah, bukan karena rajinnya dia puasa sunnah, bukan karena rajinnya dia sedekah, infak, bukan. Tapi dia mendapatkan derajat yang tinggi itu karena dia bersabar ketika tertimpa musibah. Nah, jadi ini. Ya, jadi tertimpa musibah, orang yang tertimpa musibah lantas dia bersabar, itu akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kebaikan yang kedua. Kebaikan yang ketiga, ya, seseorang ketika bersabar tatkala tertimpa musibah, maka di sanalah dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar dengan hitungan yang tiada terhingga. Ya, bighairi hisab, dengan hitungan yang tiada terhingga. Jadi bukan 100, 200, 1000, 2000,
1 juta, 2 juta lagi, bukan, hitungannya tidak terhingga. Tapi syaratnya tadi, sabar ketika mendapatkan musibah. Bahkan ya, saking banyaknya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang tertimpa musibah ini, nanti di akhirat ya, ahlul afiyah akan iri kepada ahlul musibah. Jadi nanti di akhirat ya, manusia itu terbagi menjadi 2. Ada ahlul afiyah dan ada ahlul musibah. Ahlul afiyah itu adalah orang-orang yang hampir-hampir gak pernah dapat musibah. Ya, hidupnya di dunia ini lancar jaya terus, aman nyaman terus. Kemudian ahlul musibah adalah mereka yang di dunia banyak tertimpa musibah. Nah, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat ahlul afiyah ini ya akan iri kepada ahlul musibah ketika ahlul musibah ini diberikan pahala yang luar biasa besarnya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, ahlul afiyah ini berandai-andai mengatakan apa? Lau anna juludana tuqradu bil maqarid. Kata ahlul afiyah ini, seandainya dulu kita di dunia ini diuji oleh Allah dalam bentuk kulit kita ini digunting sedikit demi sedikit. Kata siapa ini? Kata ahlul afiyah. Kapan mereka mengatakan ini? Ketika mereka melihat Allah memberikan pahala yang luar biasa besarnya kepada ahlul musibah. Sampai-sampai ahlul afiyah ini iri begitu, sampai mengatakan yang tadi itu. Seandainya dahulu di dunia kita ini dapat musibah dalam bentuk kulit kita itu digunting sedikit demi sedikit. Nah, ini menunjukkan kepada kita apa? Ya, besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada mereka yang bersabar ketika tertimpa musibah. Nah, kalau ini kita sadari, insya Allah akan menjadikan kita lebih tegar, lebih sabar, lebih berlapang dada ketika mendapatkan ujian-ujian, musibah-musibah dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian ya, kebaikan yang lainnya yang juga akan diraih oleh seseorang yang bersabar ketika tertimpa musibah, dia akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya semua kita ini mengharapkan dicintai oleh Allah. Ya, semua kita berharap Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Karena orang kalau sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, pasti dia akan mendapatkan ridha Allah. Sehingga dia pun akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bersabar ketika tertimpa musibah, ya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai si hamba tersebut. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala idza ahabba qauman yusib minhum." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, ya Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada mereka. Ya, timpakan musibah kepada mereka. Ini menunjukkan tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada si hamba tersebut, begitu. Namun ini bukan berarti kemudian kita minta musibah ya, jangan juga. Tetap kita minta kepada Allah al-afiyah agar kita diselamatkan dari segala bentuk mara bahaya, petaka dan seterusnya. Tapi kalaupun seandainya kemudian kita tertimpa ya musibah-musibah tersebut, maka ya yakinlah ya itu pertanda, selalu berbaik sangkalah bahwasanya itu pertanda Allah Subhanahu wa taala ya cinta kepada kita. Nah, para umat dan akhwat dan muslim dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, itulah yang ulun bisa sampaikan ya pada kesempatan ini dari ya hal-hal yang semestinya kita lakukan agar bisa berlapang dada ketika tertimpa musibah. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi kita dengarkan ya sedikit ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.